Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Keluarga Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali saya hadir ke tengah ruang share Anda untuk bersama-sama menggali dan mempelajari bagaimanakah seharusnya rumah tangga seorang mukmin dibangun sejak pondasi paling awal hingga terus kemudian rumah tangga itu dibina dan kemudian rumah tangga itu pada saatnya betul-betul akan menjadi baiti jannati. Pada kesempatan ini, saya mengajak Anda untuk berbincang-bincang perihal satu kondisi. Boleh dikata ini adalah kondisi emergensi atau kondisi darurat. Di mana dalam beberapa kondisi Anda harus menikah atau ketika Anda ingin menikah, namun Anda berhadapan dengan satu problema. Bisa jadi karena wali dari wanita yang hendak Anda nikahi dalam kondisi tidak hadir atau tidak bisa hadir. Karena dia misalnya safar, tinggal di negeri yang berbeda yang jauh, atau bisa jadi wanita tersebut adalah wanita yang dulu berasal dari anak yang dibuang oleh keluarganya. Anda temukan, atau anak yang terdampar, tersesat. Atau bisa jadi kondisinya, dia adalah satu-satunya muslimah dari keluarga non-muslim. Sehingga ayah, ibunya, pamannya, saudaranya semua dalam kondisi beragama non-Islam. Mereka belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, mereka tidak memenuhi kriteria untuk menjadi seorang wali. Padahal bisa jadi ayahnya ada, hadir, ayah kandungnya. Kakeknya ada, saudaranya ada, pamannya ada, sepupunya ada semuanya. Tetapi karena mereka berbeda agama, telah dijelaskan sebelumnya bahwa perbedaan agama menjadi salah satu faktor penghalang untuk bisa menjadi wali. Hingga Anda tidak bisa menikahi wanita tersebut dengan perwalian ayahnya. Atau bisa jadi terjadi sengketa antara wali-wali yang ada. Yaitu dalam kasus misalnya ayah kandungnya telah meninggal dan yang menjadi wali adalah saudara kandungnya. Padahal ternyata dalam kasus tersebut wanita ini memiliki beberapa saudara kandung. Ada kakak tertua, kakak nomor 2, kakak nomor 3, dan seterusnya. Mereka berebut menjadi wali. Atau mereka bersengketa dengan siapa wanita ini akan dinikahkan. Kakak nomor 1 menginginkan agar wanita itu dinikahkan dengan A misalnya. Tetapi kakak nomor 2 menginginkan agar wanita ini dinikahkan dengan si B. Kakak ketiga pun demikian. Dia menginginkan agar adiknya dinikahkan dengan si C. Adik kandung si wanita ini pun ternyata juga berbeda pendapat. Dia menginginkan agar kakak kandungnya dinikahkan dengan si D. Sehingga terjadi sengketa yang tidak berkesudahan. Musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat. Maka dalam kondisi semacam ini, wanita ini tentu akan kebingungan dengan siapa dia akan menikah. Padahal kesemua calon itu memenuhi kriteria. Mereka seorang mukmin, seorang muslim yang baik agamanya, baik akhlaknya. Tidak ada alasan untuk memprioritaskan satu dari kesemua calon.
Maka dalam kondisi macam ini, solusinya adalah wali hakim. Solusinya adalah wali hakim. Status perwalian mereka menjadi gugur. Kenapa? Karena adanya penghalang, yaitu perbedaan agama, atau karena tidak adanya wali, atau karena adanya persengketaan. Dalam kasus pertama, walinya tidak ada yang beragama Islam misalnya. Maka para ulama sepakat orang kafir tidak bisa menjadi walinya seorang muslim, seorang muslimah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Orang kafir tidak akan mungkin diberi kuasa, kewenangan atas seorang mukmin. Dan salah satu bentuk kewenangan dan kuasa adalah status sebagai wali. Dalam sabdanya Nabi SAW juga menjelaskan akan status hal ini dengan bersabda, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la." Islam itu harus selalu berada di atas dan tidak boleh berada di bawah. Islam harus lebih mulia dan tidak boleh dikalahkan, dijadikan rendah martabatnya. Nah, berdasarkan dalil ini kemudian para ulama mengatakan bahwa orang yang beragama non-Islam tidak bisa menjadi walinya seorang muslimah. Dan solusinya dalam hal semacam ini, ketika tidak satupun dari wali nasab yang berhak menjadi wali, maka walinya adalah as-sultan. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, "Was-sultanu waliyu man la waliyalahu." Sultan itu yaitu penguasa pemerintah, itu adalah wali bagi semua orang yang tidak memiliki wali. Ya, tidak memiliki itu bisa jadi betul-betul tidak ada. Dan ini adalah kondisi kedua, yaitu tidak ada sama sekali karena dia anak dulu mungkin yang tersesat dari orang tuanya, atau semua keluarganya telah meninggal dunia dalam satu bencana alam misalnya, atau kecelakaan, sehingga dia hanya hidup sebatang kara di dunia ini. Maka ini memenuhi kriteria bahwa sultan, pemerintah, dalam hal ini di negara kita misalnya adalah KUA yang berwenang untuk menjadi wali, yaitu wali sultan. Kondisi ketiga ialah ketika terjadi sengketa. Ya, dalam riwayatnya Nabi SAW menyatakan, "Fa in ishtajaru fasultanu waliyu man la waliyalahu." Kalau ternyata para wali itu tidak mencapai kata sepakat, bahkan musyawarah di antara mereka terjadi kebuntuan, terjadi perebutan dalam hal dengan siapa menikahkan dan siapa yang menjadi wali. Semuanya ingin menjadi wali, semua ingin menikahkan, sehingga tidak ada kata sepakat dalam hal ini. Maka status perwalian mereka akan gugur, dan yang berhak menikahkan wanita ini ialah as-sultan, penguasa. Dalam hal ini dalam negara kita adalah KUA, petugas KUA setempat. Kondisi keempat, seorang hakim atau KUA, pejabat yang berwenang dalam hal ini, bisa menjadi wali ialah bila walinya tidak mau menikahkan wanita tersebut tanpa alasan yang dibenarkan, atau yang disebut dengan al-adlu. Walinya bersikap semena-mena, walinya kehilangan fungsi sebagai wali, sehingga dia tidak mau menikahkan wanita ini dengan lelaki yang soleh, tetapi dia ingin menikahkan wanita tersebut dengan lelaki yang bejat, lelaki yang jelek agamanya, lelaki yang akan mencelakakan, merusak agama wanita tersebut. Sedangkan wanita tersebut menginginkan untuk nikah dengan wanita lelaki yang soleh.
Bahkan sudah ada lelaki soleh yang melamarnya. Tetapi karena orang tuanya menginginkan harta, atau secara dalam tanda kutip ingin menjual anaknya, dia akan nikahkan dengan siapa saja, yang penting dia mendapatkan uang komisi atau uang apalah namanya, mendapatkan uang suap atau uang kompensasi atas pernikahan tersebut yang nilainya mungkin fantastis. Maka atau orang tuanya ingin menguasai hasil kerja anaknya, gaji anaknya. Kalau memang anaknya adalah seorang karyawan, seorang pegawai, dia ingin menikmati, ingin kalau boleh dikata merampas harta hasil jerih payah anaknya. Atau bisa jadi anaknya adalah seorang pengusaha. Dia ingin agar hasil usaha, keuntungan dari bisnis putrinya itu tidak diambil oleh orang lain, namun tetap dinikmati oleh kedua orang tuanya. Atau bisa jadi orang tuanya orang tua yang fasik, sehingga ingin menikahkan putrinya dengan lelaki fasik seperti dia, pemabuk, germo, sesama germo, ingin menikahkan putrinya dengan germo yang lebih kaya misalnya, atau seorang pemabuk lain yang kaya dan lain sebagainya, sehingga fungsi kewalian di sini hilang. Maka dalam kondisi semacam ini, para fuqaha termasuk Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dalam mazhab Imam Syafi'i, ketika terjadi al-adlu semacam ini, walinya kehilangan fungsi sebagai wali, maka yang menjadi wali adalah as-sultan, ya, seorang hakim atau penguasa. Dalam hal ini di negeri kita, alhamdulillah sudah ada petugas khusus yang memverifikasi, yaitu wali hakim atau KUA, petugas yang ditunjuk. Atau kalau memang terjadi sengketa, maka wanita tersebut bisa mengajukan gugatan kepada pengadilan agama agar perwalian orang tuanya dicabut. Baik kemudian perwalian itu dialihkan oleh pengadilan agama ke wali selanjutnya, atau mungkin langsung ditangani oleh pemerintah, oleh pengadilan agama untuk dinikahkan di bawah perwalian hakim, ya, di bawah perwalian hakim. Nah, ini boleh dikata ini adalah kondisi emergensi, karena idealnya dan secara normatif seorang wali itu akan berusaha mencarikan calon yang paling baik, lelaki yang soleh, lelaki yang mampu menggandeng tangan putrinya atau saudarinya ke pintu surga, lelaki yang baik, seperti arahan dan anjuran Nabi SAW, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuh. Bila telah datang kepada kalian lelaki yang baik, kalian ridho, kalian suka dengan agamanya, akhlaknya pun baik, fazawijuh, maka nikahkan dia, terima lamarannya. Illam taf'alu, karena kalau tidak, kalian tidak menerima lamarannya, justru mencari pelamar lain yang hartanya banyak walaupun agamanya jelek, yang tampan wajahnya tapi agamanya, akhlaknya buruk, maka apa yang terjadi? Takun fitnatun fil ard, akan timbul kekacauan yang luar biasa, kekacauan yang besar, kerusakan yang besar. Apa itu? Akan menjadikan timbul persepsi orang-orang yang berakhlak baik, pertama akan minder. Oh, ternyata yang dicari adalah orang yang kaya. Walaupun akhlaknya baik, tapi kalau tidak kaya, dia tidak terima lamarannya. Maka akhirnya orang-orang yang baik agamanya enggan menikah wanita itu. Karena mereka pun, orang yang baik pun sadar bahwa suatu saat kalaupun diterima lamarannya akan timbul masalah secara kekeluargaan. Orang tuanya akan nuntut fasilitas, nuntut harta dan sebagainya. Dan kalaupun ada orang yang kaya dan soleh, mereka pun juga enggan untuk melamar wanita ini, karena mereka juga tidak ingin
menanam masalah di kemudian hari. Karena bisa jadi orang tuanya terus menuntut fasilitas dan fasilitas yang menjadikan ia terbebani, yang menjadikannya tidak nyaman, menjadikannya kehilangan keharmonisan dalam rumah tangga. Ya, karena mertuanya akan terus membisikkan ke putrinya, akan terus berkata dan menuntut. Tentu ini akan merusak keharmonisan dalam rumah tangga. Akibatnya, wanita tersebut akan kehilangan momentum untuk mendapatkan pasangan suami yang soleh. Ujung-ujungnya dia akan nikah dengan lelaki yang jelek, lelaki yang agamanya buruk, tetapi dia kaya raya. Dan kalau itu telah terjadi, apa yang akan selanjutnya terjadi? Kerusakan besar. Wanita tersebut akan dididik. Wanita tersebut akan digandeng oleh lelaki yang jelek untuk menjadi wanita yang jelek pula. Bisa jadi akan dibawa untuk berbuat maksiat, merusak agamanya. Belum lagi nanti anak keturunannya akan dididik dengan cara-cara yang buruk pula. Dan salah satu bentuk kerusakan yang akan terjadi ialah adanya wanita-wanita yang salihah, yang telah lanjut usia, tidak segera mendapatkan pasangan hidup. Dan kalau itu sampai terjadi, maka pintu perzinaan akan terbuka menjadi lebar. Kenapa demikian? Karena wanita-wanita yang sudah waktunya nikah, tentu mereka memiliki dorongan biologis. Dan juga ada lelaki-lelaki lain yang mungkin tergoda dengan wanita ini. Maka setan akan semakin leluasa menggoda, menjerumuskan mereka berdua dalam perbuatan maksiat, yaitu perbuatan zina. Karena itu, dalam kondisi emergensi tadi, ketika tidak ada wali atau walinya berseteru bersengketa sama mereka, tidak ada kata sepakat, atau kemudian dalam kondisi al-adlu, walinya tidak ingin menikahkan dengan lelaki yang baik, justru sebaliknya ingin dinikahkan dengan lelaki yang jelek, atau bahkan tidak ingin menikahkan sama sekali, maka dalam kondisi ini memenuhi kriteria atau memenuhi larangan Allah Subhanahu wa taala, wala ta'dhuluhun. Janganlah kalian wahai para wali bersikap adl, yaitu menghalang-halangi putri kalian atau saudari kalian dari menikah dengan lelaki yang baik. Salah satunya adalah mantan suaminya yang telah menceraikan, kalau memang idza taradha bainahum bil ma'ruf, karena kalau mereka memang sudah ada kesepakatan untuk merajut kembali rumah tangganya. Nah, kalau dalam kondisi rujuk saja, yang sudah terbukti bahwa keduanya pernah gagal dalam membangun rumah tangga, kalau kemudian hari terjalin komunikasi yang baik, ada penyesalan, ada etikat baik kedua belah pihak untuk berusaha kembali, mencoba kembali merajut rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kalau dalam kondisi ini saja, wali tidak boleh bersikap acuh, enggan untuk menikahkannya. Apalagi bila dalam kondisi wanita tersebut belum pernah menikah, dan ternyata yang melamarnya adalah lelaki yang soleh, lelaki yang baik. Maka tentu wali lebih terlarang ya. Larangan untuk bersikap acuh, enggan menikahkan itu tentu lebih kuat. Karena itu menghalangi terjadinya hubungan nikah yang diperintahkan, disyariatkan dalam Islam tanpa alasan yang dibenarkan. Dan itu sama saja membuka pintu kemaksiatan. Baik, selanjutnya al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wala yajuzu an yusarriha bi khidbati mu'taddatin wa yajuzu an yu'arrida laha wa yankihuha ba'da inqidha'i iddatiha. Beliau mengatakan tidak boleh dengan lugas dan tegas berterus terang melamar wanita yang sedang berada dalam masa iddah. Yang sedang berada dalam masa iddah. Baik iddah perceraian ataupun iddahnya kematian. Kalau perceraian misalnya, yaitu yang disebut dengan talaqur raj'i, talak raj'i yang itu yang ada kemungkinan untuk rujuk kembali, maka siapapun terlarang untuk
mengutarakan lamaran baik kepada walinya ataupun kepada wanita tersebut. Kenapa demikian? Karena wanita yang dicerai dengan perceraian tolak raj'i, baru perceraian sekali atau 2 kali, selama mereka masih menjalani masa iddah, status suami istri itu masih melekat, belum putus. Hubungan suami istri antara mereka berdua masih terjalin, belum sepenuhnya putus. Memang telah terjadi keretakan pada hubungan tersebut, yaitu dengan adanya kata-kata perceraian, tapi belum sepenuhnya putus. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suami wanita yang telah diceraikan itu ahaqqu bi raddihinna fi dzalik, lebih berhak untuk merujuk istrinya selama masa iddah. In aradu islaha, bila mereka memilih itikat baik, berusaha mencoba merajut rumah tangga yang sakinah, berusaha membenahi kegagalan dan kesalahan yang telah terjadi sehingga menyebabkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga mereka. Nah, dalam ayat ini Allah katakan suami yang telah menceraikan namun masih berada pada masa iddah, istrinya masih berada di masa iddah, Allah katakan wa bu'ulatuhun, dan suami-suami mereka. Ini menjadi petunjuk tersendiri yang nyata bahwa walaupun telah terjadi perceraian, lelaki itu masih berstatus sebagai ba'lun, sebagai suami. Dan wanita tersebut walaupun telah diceraikan, maka selama masa iddah, kan Allah katakan fi dzalika, yaitu pada masa iddah itu berstatus sebagai istri, sehingga haram hukumnya untuk melamar wanita yang masih terikat dengan pernikahan dengan lelaki lain. Ya. Demikian pula halnya dengan wanita yang menjalani masa iddah karena kematian. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan, dan orang-orang atau lelaki-lelaki yang meninggal dari kalian dan ia meninggalkan istri-istrinya, mati meninggalkan istrinya, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra, maka istri-istri mereka wajib menunggu selama 4 bulan 10 hari. Ini yang disebut dengan iddatul wafah, masa iddah, atau wanita itu menjalani masa iddah, masa penungguan karena suaminya meninggal dunia. Para ulama telah menjelaskan bahwa walaupun suami telah meninggal, tetapi hak-hak sebagai seorang suami masih melekat dengan wanita tersebut. Karena secara etika, baik secara tradisi ataupun etika syariat, tidak etis, tidak layak seorang wanita itu untuk menikah setelah suaminya meninggal dunia secara langsung. Ya, tidak menikah langsung setelah suaminya meninggal, tidak pantas. Kenapa? Karena dahulu semasa jahiliyah, wanita itu kalau tinggal mati oleh suaminya, dia tidak akan menikah lagi dengan lelaki lain. Tetapi apa? Itu wanita itu diwarisi, diperlakukan bagaikan harta, akan diperebutkan oleh ahli waris lelaki yang meninggal tadi, diperebutkan oleh ahli waris suaminya bagikan harta. Nah, Islam mengangkat martabat wanita. Di sebagian tradisi masyarakat penganut agama lain, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, mereka mengatakan lebih baik dia ikut mati, itu dengan cara membakar dirinya, bahkan dibakar dirinya oleh keluarga suaminya, agar dia tidak nikah lagi dengan siapapun, karena dia diperlakukan bagikan benda, ya, tidak bisa dimiliki oleh siapapun setelah kematian suaminya. Tentu Islam tidak melakukan seperti itu. Islam mengangkat martabat wanita. Tidak seutuhnya dia dilepas, bebas menikah kapan saja dia mau, tidak. Tetapi dia harus menunjukkan kesetiaan, menunaikan kesetiaan sebagai seorang istri, yaitu apa? Menanti selama 4 bulan 10 hari, tidak mengenakan wangian, tidak berdandan, tidak keluar rumah.
Tapi dia betul-betul menunjukkan etika kesetiaan sebagai seorang istri. Apalagi tentu kodrat wanita, apalagi hubungan rumah tangga mereka harmonis, tidak akan mampu melupakan suaminya seketika suami itu meninggal. Pasti hatinya akan terus bergantung. Memorinya akan terus terngiang tentang masa-masa indah bersama suaminya yang begitu setia, suami yang begitu dermawan, suami yang begitu baik akhlaknya. Sehingga tentu kalau dia menikah dengan lelaki lain maka akan rusak rumah tangga tersebut. Karena wanita ini lemah hatinya, emosionalnya lemah, dia tidak akan mampu melupakan memori indah, kenangan indah bersama suami pertamanya. Atau dengan bahasa modernnya, tidak mampu move on. Tentu akan rusak rumah tangganya. Perlu waktu untuk pengkondisian psikologis, pengkondisian fisik wanita ini, agar tidak terjadi percampuran nasab, tidak terjadi kekacauan dalam interaksi dengan suami yang baru. Ya dia menunggu 4 bulan 10 hari. Nah, ini pada wanita yang diceraikan dan wanita yang meninggal dunia. Adapun wanita yang diceraikan tolak bain, yaitu telah diceraikan sebanyak 3 kali. Mutallaqah 3 kali. Maka wanita yang telah diceraikan sebanyak 3 kali itu disebut tolak bain. Dia pun tidak boleh langsung menikah dengan lelaki lain. Tetapi dia harus menunggu berlalunya 1 kali haid. Menunggu berlalunya 1 kali haid. Kenapa? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Mereka mengatakan ini adalah masa iddah. Iddahnya wanita yang diceraikan 3 kali itu 1 kali haid. Tetapi pendapat yang paling kuat dalam hal ini, itu bukan iddah tapi itu istibra. Itu pembuktian bahwa wanita ini yang telah diceraikan 3 kali tidak dalam kondisi hamil ketika dia diceraikan. Untuk membuktikan, meyakinkan bahwa rahim dia dalam kondisi kosong, sehingga ketika nanti menikah dengan lelaki lain tidak terjadi percampuran nasab, tidak terjadi percampuran pada rahim dirinya antara anak dari keturunan suami pertama dengan air mani dari suami kedua. Sehingga walaupun dia telah mu'taddah, telah diceraikan 3 kali, tetap belum boleh dilamar ya sampai berlalu masa 1 kali haid, untuk membuktikan bahwa dia dalam kondisi diceraikan dalam kondisi bebas rahimnya, tidak dalam kondisi hamil. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali yang pada kali ini yang berbahagia ini, pada kesempatan yang berbahagia ini. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.